Kamu pernah nggak sih ngerasa gini? Kamu pengen banget buat sekolah tinggi. Kamu pengen banget buat bisa ngelanjutin sekolah di luar negeri. Atau bahkan kerja di luar negeri. Ngebantu keluarga, ngebantu ortu. Tapi kamu sadar, kamu nggak punya uang. Keluarga juga nggak punya uang. Kamu nggak punya orang dalam. Bahkan lingkungan kamu kadang nggak percaya kalau kamu bisa. Aku juga pernah di posisi itu. Ya, aku tinggal di desa yang kecil, sangat terpencil di Sumatera Selatan, di mana fasilitas sangat sulit, edukasi juga informasi sangat terbatas, bahkan untuk print tugas saja aku perlu ke kota. Tapi sekarang aku udah tinggal di Eropa. Dan video ini bukan cuma tentang cerita aku, tapi gimana kamu juga bisa, bahkan mulai dari nol kayak aku. Dan aku juga bakal kasih tahu kalian gimana cara aku mengatasi permasalahan finansial hingga aku berhasil di Eropa. Sejak kecil, aku tumbuh dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Jualan bareng nenek, bantu nenek di kebun, jualan di sekolah. Pokoknya aku harus cari uang sendiri biar bisa tetap sekolah. Tapi masalahnya bukan cuma uang. Masalahnya aku ngerasa sendiri. Gak ada seseorang yang bisa aku ajak bicara soal masa depan. Gak ada yang bisa aku ajak bicara soal mimpi. Semua orang hanya berkata, kenapa aku bermimpi tinggi di saat kondisi keluarga sangat sulit. Bahkan keluarga aku takut aku gagal, takut aku tersesat. Tapi aku juga takut kalau hidup aku bakal terus di sini dan gak ada kemajuan. Waktu SMA aku sadar kalau aku nggak bergerak, aku bakal tetap di tempat. Aku tahu kalau misalnya keluarga aku nggak akan bisa bantu aku buat kuliah, dan aku cari cara, gimana caranya biar aku bisa ngelanjutin pendidikan aku, meskipun kondisi keluarga aku begini. Dan ya, satu-satunya cara yang pastinya adalah beasiswa. Aku cari beasiswa, dan beasiswa pastinya perlu bahasa. Perlu kursus, tapi aku nggak bisa kursus, aku nggak punya uang buat kursus, dan tempat kursus juga nggak ada di tempatku. Ya aku belajar sendiri, aku perlu buku, gak bisa beli buku. Aku baca apa aja yang bisa gratis dan ada gitu. Karena menurut aku, ini tentang seberapa ada dan gak ada, tapi ini tentang gimana kamu gak berhenti dan kamu selalu cari solusi dan kesempatan. Karena selagi kamu bergerak dan berusaha, kamu akan selalu temukan pintu-pintu solusi yang bahkan kamu gak pernah duga kalau pintu itu terbuka selama ini. Jadi aku mulai coba-coba, aku lakuin semua, aku kerahkan semua, aku mulai cari uang. Bahkan aku sampai bangun sangat pagi buat bisa masak dan bawa makanan biar bisa dijual di sekolah. Dan ya, aku mulai kerahkan semua, aku kerahkan kerja keras aku kerahkan semua energi aku bangun pagi-pagi buat bisa jualan makanan di sekolah. Aku nggak tidur berhari-hari biar bisa ngerjain tugas temen. Aku ngerjain makalah. Aku bantu mereka print tugas. Karena aku tahu di sekolah itu sulit banget buat mereka pergi ke kota ngeprint tugas. Dan mereka bisa aja telat di pagi hari karena perlu ngeprint itu. Tapi ketika mereka ngeprintnya di aku, mereka tinggal kirim lewat WhatsApp. Dan mereka tinggal terima beres di pagi hari. Aku bisa kasih mereka langsung di pagi hari. Dan mereka bisa langsung kumpulin tugas tersebut. Dan ya, aku rasa dari sini kita bisa selalu ambil kesempatan dimanapun saat kita meneliti apa sih di lingkungan kita, jasa apa sih yang di lingkungan kita perlukan gitu, keresahan apa yang ada di lingkungan kita dan gimana kita bisa kasih solusi tersebut. Ya di sini aku bahkan pernah nggak tidur selama 3 hari, mungkin tidur seberapa jam tapi kayak 1-2 jam. Tapi ya dari sini aku sadar meskipun aku bekerja keras, kerja keras aja nggak cukup gitu. Aku perlu jalan yang bener-bener jelas dan efisien. Karena aku nggak mau hidup seperti ini terus kan. Nggak cukup tidur saat kamu benar-benar bekerja keras, tapi hidup kamu nggak bermakna gitu buat apa. Ya, dan dari situ aku mulai memutuskan kalau misalnya jalan yang paling baik itu adalah aku dengan keluar negeri, melanjutkan pendidikan di luar negeri. Apa yang bisa aku lakukan? Cari beasiswa, karena orang tua aku nggak ada uang, aku nggak punya uang. Tapi aku bisa dapetin ya program apapun yang bisa aku perjuangin gitu.
Dan ya, aku coba banyak beasiswa, aku coba banyak program, bla bla bla. Tak satu pun dari mereka aku lolos. Bahkan ya, di step pertama aku nggak lolos. Tapi dari semua banyak percobaan itu, aku nggak terlalu selalu down. Aku down beberapa kali karena itu normal banget. Kayak kamu ngerasa, oh aku nggak cukup, emang kamu nggak cukup, makanya kamu nggak diterima. tapi dari situ kamu sadar kayak kamu berkembang. Aku rasa dari situ kamu bakal tahu kayak step by step kamu makin berkembang. Kamu belajar sendiri bahasa, makanya bahasa kamu jelek dibanding peserta yang lain. Tapi dari situ bukan berarti kamu bakal ngerasa, Oh aku gagal mulu, aku harus berhenti. tapi enggak, kamu bakal terus bergerak dan temuin pintu yang benar-benar bisa cocok sama kamu. Dan ya, setelah banyak percobaan beasiswa dan program, pertukaran budaya, dan lain sebagainya, aku tetap gagal. Terus di kelas 3 SMA, aku nemukan satu program yang namanya au pair. Dan ini aku rasa benar-benar cocok dengan aku, dan cocok dengan ekonomi aku. Aku rasa aku bisa usahain. Aku ada baca kalau misalnya mereka cuma butuh A1 buat program ini. Beberapa dokumen mungkin sulit buat aku kerjakan karena aku tinggal sangat jauh dari kota. Tapi aku rasa aku bisa usahakan. Aku coba. Dari semua pengalaman aku, beasiswa-beasiswa yang gagal, aku lebih mempersiapkan diri aku lebih banyak lagi, lebih kuat lagi, 2 kali lipat lagi. Karena buat ujian A1 aku perlu sekitar 2 jutaan. Belum buat transportasi ke Jakarta, belum buat transportasi ke Palembang, dan dokumen-dokumen yang perlu diterjemah, dilegalisir, paspor, dan lain sebagainya. Jadi aku benar-benar persiapan mental, finansial 2 kali lipat dari apa yang aku butuhkan. Aku tahu aku perlu uang lebih, sedangkan penghasilan yang aku dapatkan dari ngasih jasa ke teman aku kurang. Aku lihat-lihat nih apa yang ada di sekitar aku, apa yang ada di lingkungan aku. Terus aku ada dengar tetangga aku bantu kayak sesuatu dengan bantuan sosial, yang mana untuk orang-orang desa kan mereka kurang mengerti kan gimana cara apply secara online dengan HP, karena ya mereka belum ngerti banget soal teknologi. Nah di sini aku tahu aku bisa pakai HP, aku bisa juga ngelakuin apapun itu, aku bisa belajar. Gimana caranya aku bisa dapetin kerjaan itu? Aku nggak tahu nih mereka buka kerjaan atau enggak, mereka masih punya lowongan atau enggak. Tapi aku tanya. Kalau nggak tanya, kita nggak akan tahu. Dan aku tanya, bisa nggak aku juga ikut kerja? Oh iya, bisa, kami perlu bantuan nih masih. Dan bayarannya per berapa akun yang kamu selesain. Nah dari situ aku makin serakah kan. Aku perlu banyak uang. Aku perlu buat tiket pesawat, aku perlu ini. Oh, sekitar berapa juta, 6 juta, 8 juta. Dan ya, berapa banyak akun yang perlu aku lakuin. Satu akun itu 20.000, dan ya, buat satu akun butuh 5-7 hari. Tapi dalam 1 hari kita bisa lakuin lebih banyak gitu. Dan ya, aku sampai nggak tidur berhari-hari, pulang sekolah langsung ngerjain, pergi ke tempat yang benar-benar bahkan sulit buat dijangkau, yang nggak masuk akal, sampai badan aku semua sakit buat bisa dapetin banyak orang, sehingga aku bisa ya dapetin lebih banyak akun. Ya dari situ aku udah kerahkan semua yang terbaik dari aku, dan aku serahkan hasilnya kepada Tuhan, pada Allah gitu. Meskipun aku tahu, meskipun dalam hati aku yang terdalam aku berharap bisa dapetin penghasilan segitu, tapi di saat aku udah lakuin yang terbaik, aku rasa aku juga bakal dapetin yang terbaik. Dan ya itu ternyata nggak sesuai dengan yang aku kira. Bos aku dapetin sesuatu, ya dapat musibah dan nggak bisa bayar sebagian besar, tapi Allah selalu ada jalan buat aku. Dan ya kayak buat ke Jakarta, aku ada aja tempat yang bisa diinapin. Setelah selesai semuanya, dokumen ada aja, pokoknya semuanya selalu ada jalan. Ada yang bantu, aku cari orang, yaitu jalannya itu kamu pokoknya harus tetap jalan, dan kamu bakal temuin pintu tersebut. Entah itu dari secara langsung ataupun tidak langsung. Dari secara langsung mungkin kamu tanya seseorang langsung buat bisa minta bantuan, karena kamu nggak akan bisa kalau kamu sendiri. Itu bullshit banget kalau misalnya ada yang bilang kamu bisa lakuin semua sendiri. Enggak, kamu butuh bantuan dalam hidup. Kamu perlu seseorang dalam hidup kamu. Kamu bisa selalu balas mereka kapanpun. Lanjut dari segi bahasa, karena aku belajar sendiri, tentunya banyak keraguan di dalam diri aku. Aku bayar 2 juta
Dan ini kesempatan mungkin cuma sekali bisa aku lakuin karena keuangan terbatas. Dari situ ya pastinya aku bener-bener kerahkan diri aku kayak orang kesurupan, pelajarin tekniknya, gimana caranya aku bisa lulus meskipun bahasa aku nggak bagus. Ya aku pelajarin semuanya, pokoknya telitiin semuanya, pokoknya pastiin aku bisa lulus meskipun nilainya nggak bagus, asalkan lulus. Itu yang awalnya mindset aku. Dan ya, terus aku di Jakarta dengan hati yang benar-benar dak duk apa yes, tapi ya aku tetap berjalan anyway. Kayak pagi-pagi aku ke Gute itu rasanya kayak benar-benar campur aduk, pusing. Tapi aku tetap berusaha masukin energi positif ke pikiran aku, gimana caranya biar aku lulus. Pokoknya aku harus konsentrasi, doa yang banyak, dan yakin kepada Allah kalau misalnya aku bisa lulus, aku bisa lulus, aku bisa lulus, aku bisa lulus. Dan aku rasa cara ini benar-benar bahkan ke semua kehidupan ya, bahkan bisa diaplikan ke semua kehidupan. Ketika kamu benar-benar yakin di kepikiran kamu dan kamu yakin, kamu berusaha yakinin diri kamu bisa. Kebanyakan situasi kamu bakal bisa selagi pikiran kamu benar-benar begitu. Setelah kami berkumpul bersama, kami saling kasih tahu apa jawaban yang benar, apa jawaban yang tidak, dan aku sadar, oh aku tadi salah, tadi juga pas ujian lisan aku banyak ngelakuin kesalahan karena aku terlalu gugup. Tapi di sisi lain aku percaya nggak apa-apa, itu bisa terjadi dan itu bisa ditoleransi. Kamu bisa kok, kamu masih bakal lulus. Dan ya, saat hari kelulusan, saat hari pengumuman setelah 2 minggu ujian, aku dapat hasilnya. Dan ya, nilai aku 90 berapa gitu. Dan itu termasuk tinggi banget. Aku rasa mungkin paling tinggi juga di antara yang lain. Tapi never mind, aku benar-benar kayak bersyukur banget. Apa yang aku kerahkan benar-benar terjadi. Jadi selama kamu benar-benar kerahkan yang terbaik, kamu tahu konsekuensi yang akan kamu dapetin, yang benar-benar persiapan yang terbaik. Aku rasa itu benar-benar harus kamu lakukan. Itu yang harus kamu tanamkan ketika kamu benar-benar ingin tekad dengan suatu tujuan. Ke segmen terakhir, yang paling berat itu bukan uang, bukan dokumen, tapi restu keluarga. Pastinya aku juga dapetin hal yang sama. Aku nggak semudah itu bisa diizinin ke luar negeri, terlebih di umur aku yang 18 tahun. Saat itu, saat aku berani bilang ke keluarga aku pengen ke sini. Aku punya rencana ke sini, aku pengen ke luar negeri. Ibu aku rada, oke, kamu mau ke sana, oke. Tapi nenek sama kakek aku, mereka nangis sampai telepon semua saudara-saudara buat ngentiin aku. Tapi ya, sempat kayak naik turun, pastinya ada. Nangis pastinya ada. Nyalahin diri sendiri pastinya ada. Nyalahin hidup pastinya ada. Tapi di sini kamu harus tetap rasional, karena hidup kamu itu tanggung jawab kamu sendiri, bukan mereka. Kalau kamu nggak bergerak, kamu nggak akan berubah. Kalau kamu nggak berani, kamu nggak akan berubah. Mereka masih aja selalu ngingetin, kalau kamu bener-bener kesana, nenek bakal kayak gini. Kalau kamu bener-bener kesana, langkahin dulu nenek atau gimana gitu. Tapi aku tetap melangkah, nggak ngelangkahin nenek ya. Maksudnya aku tetap berjalan, aku tetap ngurus dokumen, aku tetap cari sponsor, aku tetap bikin motivation letter, dan aku tetap pokoknya berjalan. Seiringnya waktu, aku terus yakinin mereka, aku udah di tahap ini, aku udah lulus A1, aku udah punya paspor, aku udah ini, dan ini rencana aku bakal melakukan program ini, setelah ini aku ambil program ini, yang mana kamu nggak bakal perlu keluarin uang buat aku bisa kuliah. Kamu nggak perlu khawatir tentang aku. Setelah ini hidup aku bakal kayak gini. Aku bisa pastiin kalau aku bakal bahagia, kalau aku bisa sukses, dan aku bakal kembali kok. Aku bisa tetap sama keluarga kok. Aku bakal selalu ada buat keluarga kok. Kalian nggak akan ngerasa terpisah dengan aku. Mungkin di awal kalian bakal ngerasa ada yang beda karena aku pergi, tapi kalian bakal terbiasa. Dan di awal-awal kita punya smartphone gitu kan, kita bisa video call, aku juga bisa pulang kalau punya uang kan nantinya, dan kita bisa lebih banyak ngelakuin sesuatu yang lebih berkualitas, yang lebih benar-benar aku pengen buat bawa kalian ke kehidupan gitu, ngerasakan gimana kehidupan yang benar-benar layak, atau yang mungkin kita ya, aku nggak pernah ngerasa bahwa hidup aku selama aku kecil nggak layak. Menurut aku itu part of the life, yang mana aku merasa bersyukur banget, dimana aku dibesarkan
segini, astagfirullah. Dan dengan semua hal yang aku laluin, aku yakin itu benar-benar takdir aku, dan gimana aku menghadapinya, dan gimana aku bisa bertumbuh dari sini. Aku benar-benar bersyukur karena ini benar-benar dengan lingkungan gini, dengan situasi ini, dia menghasilkan diri aku yang sekarang, dan aku benar-benar bangga untuk itu. Ya, maaf karena tadi emosional. Kalau kamu juga punya kasus yang sama kayak aku dan kamu ingin keluar dan berjalan ke kehidupan yang kamu impikan, ini ada beberapa hal yang aku bisa kasih ke kalian. Jadi yang bisa kamu lakukan itu pertama, kenali potensi kamu. Kamu tahu apa yang bisa kamu usahakan, kamu tahu apa yang bisa kamu mampu usahakan, lalu kamu riset, lalu kamu amati lingkungan kamu cari semua kesempatan yang ada di lingkungan kamu, dan jadi berani. Berani itu bukan berarti kamu kayak percaya diri, kamu udah berani ngeloncat atau kamu berani terbang atau gimana, tapi di saat kamu gak yakin apa yang kamu ingin lakukan atau hal yang bisa bikin kamu maju dan ingin kamu lakukan, tapi kamu gak yakin, kamu takut, tapi kamu tetap lakukan anyway, itu adalah keberanian. Nah, aku ingin kamu mulai melakukan ini, meskipun ini dari step-step kecil. Dan ketika kamu merasa sesuatu yang benar-benar memalukan atau sesuatu yang benar-benar, oh ini kehidupan atau gimana, pokoknya hal buruk terjadi dengan kamu gak perlu takut, kamu gak perlu take it seriously, kayak kamu berproses, gak apa-apa. Kalau misalnya ada kesempatan, tanya. Kamu tahu ini memalukan, gak apa-apa. Kayak aku juga pas jualan kayak malu datang ke kelas-kelas dan ada yang gak terlalu respon baik atau gak ada yang beli atau bahkan cuma natap aku aja dan aku harus pergi lagi. Di situ aku benar-benar kayak malu banget. Tapi sekarang lihat, aku udah di sini. Aku bahkan ingat itu lagi sebagai sesuatu yang biasa aja gitu, kayak mereka nggak ada yang peduli kok, mereka nggak peduli. Mungkin kamu peduli di hati kamu yang terdalam, tapi kamu tetap kayak berekspresi, kamu tetap berusaha buat diri kamu tetap biasa aja, dan itu the best gitu. Nggak apa-apa malu, itu normal. Aku juga malu. Dan ya, it's okay. Kamu harus tetap jalan. Oke. Tips lainnya mungkin cari program yang sesuai. Banyak orang, termasuk aku juga, kayak kita cari program-program beasiswa yang benar-benar top, yang benar-benar keren, dan kamu tahu dalam hati yang terdalam banyak orang yang lebih benar-benar jauh tingkat kesiapannya, kesempurnaannya, tingkat kecocokannya dengan program itu lebih dari kamu, dan kamu tetap lakuin anyway. Tapi itu sebenarnya nggak masalah kamu pengen coba, nggak masalah kamu pengen rasain, tapi ketika kamu tahu itu nggak terlalu benar-benar nggak mungkin, meskipun aku rasa semua program bisa aja terpikir nggak mungkin, tapi kamu bisa pikirin lagi secara logika, secara lebih rasional, apakah ini kemungkinannya benar-benar jauh nggak mungkin atau ini masih di tengah gitu. Dan ya, kayak pengalaman aku usahain semua beasiswa yang bahkan nggak mungkin, dan itu bisa bikin kamu rada buang-buang energi, tapi di sisi lain kamu juga bisa gain sesuatu di perjalanan kamu. Misalkan kamu jadi lebih banyak insight, kamu ngelihat banyak orang yang lebih tinggi dari kamu, entah itu kamu bakal ngerasa down atau kamu pengen lagi lebih. Dan ya, aku rasa ketika kamu benar-benar ingin lakukan ini, kamu harus siapkan diri kamu bahwa kamu gak akan take it as something, kamu gak akan ngambil itu sebagai sesuatu yang bisa bikin kamu down, tapi melainkan bikin kamu merasa lebih siap. Kamu lebih harus persiapan lebih, karena kamu tahu banyak orang yang lebih dari kamu, dan apa sih yang di dalam diri kamu yang spesial, atau hal yang bisa kamu usahakan dalam diri kamu yang bisa kamu kasih lebih. Ya, aku rasa kamu bisa lakukan itu. Tapi menurut tips aku, ketika kamu benar-benar ingin hemat energi dan hemat uang juga, karena beasiswa juga perlu uang, dimana kamu perlu menyiapkan dokumen dan lain sebagainya, aku rasa kamu bisa cari program yang sangat realistis tapi tetap terkonek dengan diri kamu. Kayak au pair yang aku ambil sekarang ini, mungkin koneknya dari aku karena aku masih perlu belajar bahasa Jerman, tapi tujuan aku yang sebenarnya adalah ngambil Ausbildung, yang mana aku bisa sekaligus mendapatkan spesialifikasi dan sekaligus juga udah kerja. Dan itu setelah aku riset mendalam, itu benar-benar kayak kesempatan yang bagus buat aku dibanding aku kuliah juga, karena aku tahu juga karena kuliah mungkin bisa jadi mimpi dan itu sulit buat aku dapatkan. Tapi setelah aku udah punya karir yang bagus, untuk apa lagi aku
kayak bener-bener harus kuliah gitu. Oke, kalau kamu udah nonton sampai sekarang, aku yakin kamu ada juga sesuatu yang ada di diri aku, yaitu harapan. Dan aku seneng karena kalian sudah sampai di sini. Aku di sini bukan karena aku lebih pintar, aku juga di sini bukan karena aku lebih banyak kesempatan atau lebih punya uang, tapi di sini karena aku tetap berjalan, dimana aku tetap cari dan mencari kesempatan, peluang, dan mencari solusi dari semua masalah yang aku hadapin. Jadi kalau aku bisa, kalian juga bisa. Yuk cari yuk. Perlu waktu kok, perlu banyak energi, perlu banyak mental, tapi kamu bisa selagi kita tetap berjalan. Mulai dari sekarang. Dan apapun kondisi kamu saat ini, aku yakin kamu bisa lakuin apapun selagi kamu mulai melangkah, meskipun dari langkah kecil dari hari ini. Dan kalau misalnya kamu masih ingin lebih tahu tentang program aku, program au pair, dan juga program Ausbildung yang akan aku jalanin bulan depan, kalian boleh banget komen di bawah, dan ya, selalu support aku. Bye, semangat!